Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 dengan saya Nur Eka Mahindra dengan NIM 1112077 dan teman saya Yono Dwi Raharjo dengan NIM 1152037. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai Islam dan Iptek. Ada beberapa agenda yang akan kami bahas di presentasi kali ini. Yang pertama ada konsep Iptek, yang kedua ada Islam dan Iptek, yang ketiga ada dampak Iptek, dan yang terakhir adalah sikap Islam dalam menghadapi Iptek. Yang pertama, pendahuluan. Kemajuan teknologi dalam 3 dasawarsa ini telah menampakkan pengaruhnya pada setiap dan semua kehidupan individu, masyarakat, dan negara. Dapat dikatakan bahwa tidak ada orang yang dapat menghindar dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek modern tersebut membuat banyak orang mengagumi, kemudian meniru-niru dalam gaya hidup tanpa diseleksi terlebih dahulu terhadap segala dampak negatif di masa mendatang atau krisis multidimensional yang diakibatkannya. Islam tidak menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga tidak anti terhadap barang-barang produk teknologi baik di masa lampau, sekarang maupun yang akan datang. Dalam Al-Quran banyak terkandung ayat-ayat yang mendorong manusia untuk melihat, memandang, berpikir, serta mencermati fenomena alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menarik untuk diselidiki, diteliti, dan dikembangkan. Al-Quran menantang manusia untuk menggunakan akal pikirannya seoptimal mungkin. Kemudian ada konsep Iptek, pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu, sains, atau ilmu pengetahuan adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup padanya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Pengertian teknologi. Teknologi sendiri adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia, di mana barang-barang tersebut diciptakan atas dasar pikiran manusia dengan bertumbuh pada ilmu pengetahuan. Konsep Iptek. Hubungan ilmu pengetahuan dengan teknologi. Iptek atau sebutan sains dan teknologi menurut Cahaya HD merupakan dua buah kata yang melambangkan kemajuan dan modernitas yang sering dirangkai begitu saja. Perangkaian ini memang tidak keliru, karena munculnya teknologi modern bukan merupakan akibat sekunder dari sains. Sebaliknya, sudah sejak awal mula, riset teknologi menuntun riset ilmiah atau sains lewat trial atau error. Istilah ilmu pengetahuan diambil dari kata bahasa Inggris science yang berasal dari bahasa Latin scientia, dari bentuk kata kerja science yang berarti mempelajari, mengetahui. Jadi, Iptek tercipta dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari ilmu. Kemudian ada keseimbangan agama dan Iptek. Iptek sangat penting bagi umat manusia dan terlebih umat Islam khususnya. Dalam historis dan peradaban manusia, persamaan muncul dengan ilmu pengetahuan yang digunakan untuk menciptakan teknologi, sehingga teknologi merupakan produk ilmu pengetahuan melalui pengembangan dan menjadi parameter kemajuan peradaban manusia. Iptek berkembang demikian pesatnya, melahirkan tantangan luar biasa, bahkan membawa manusia jauh dari nilai spiritualisme agama. Padahal pengembangan teknologi tidak boleh melepaskan diri dari nilai-nilai agama. Albert Einstein berujar, agama tanpa ilmu akan pincang, sedangkan ilmu tanpa agama akan buta, menyiratkan pentingnya posisi agama dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi, ilmu dan agama tidak akan pernah dipisahkan antara satu dengan lainnya. Kita sebagai umat beragama, yaitu Islam, juga diperintahkan untuk mendalami ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Al-Quran, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dibahas secara mendalam, seperti halnya buku-buku ajar atau buku-buku darus dalam kedua aspek. Namun,
Tidak dapat disangkal bahwa Al-Quran pun telah memaparkan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi itu bagi pengembangan kehidupan manusia. Dan yang jelas itu untuk kesejahteraan manusia, sekaligus sebagai alat untuk membantu meringankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Ayat yang membicarakan tentang penguasaan ilmu pengetahuan yaitu diantaranya terdapat dalam Quran surat Al-Alaq 96 ayat 1-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kemudian isi kandungan dari Al-Alaq 1-5 itu sendiri adalah yang pertama, perintah untuk membaca Al-Quran dan membaca tanda-tanda keagungan Allah. Kemudian ayat kedua, perintah untuk mengetahui atau mengenal asal-usul diciptakannya manusia. Yang ketiga, perintah untuk mencari ilmu dengan tidak melakukan Allah. Yang keempat, perintah untuk manusia mencatat ilmu menggunakan pena dari berbagai cabang ilmu dan dapat berbagai ilmu pengetahuan baru kepada orang lain. Yang kelima, Allah menjadikan manusia ke dunia dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa dan secara perlahan mempelajarinya melalui kemampuan melihat dan mendengar. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman. Selanjutnya, ayat yang membahas keharusan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak mungkin akan mencapai sesuatu tanpa itu adalah pada surat Ar-Rahman ayat 33 ke surat ke-55. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fangfudu. La tangfudu wana illa bisultan. Terjemahannya, hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan. Kandungannya, isi kandungan tentang pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan umat manusia. Dengan teknologi, manusia dapat mengetahui benda-benda langit. Dengan teknologi, manusia dapat menjelajahi angkasa raya. Dengan teknologi, manusia mampu menembus sekat-sekat yang selama ini belum terkuak. Terinspirasi oleh sumber ajaran Islam itulah, kaum muslim terdahulu mengembangkan ilmu pengetahuan yang memiliki untuk menjawab tentang tantangan zaman dan peradaban, sehingga kita dapati beberapa tokoh ilmu pengetahuan yang menjadi rujukan bagi ilmuwan sekarang. Yang hasil dan pemikirannya mereka dikembangkan secara terus-menerus hingga dapat dinikmati kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang kehidupan. Contoh ilmuwan muslim terdahulu yaitu Ibnu Sina, ilmuwan muslim dunia yang berkontribusi di bidang kedokteran. Yang kedua, Ibnu Al-Nafis, ilmuwan Islam di bidang kedokteran yang terkenal di dunia. Al-Hawarizmi, beliau dikenal sebagai salah satu ilmuwan muslim yang berkontribusi besar di bidang matematika, geografi, dan astronomi. Yang keempat, Jabir Ibnu Hayyan, beliau seorang ahli di bidang kimia, fisika, farmasi yang telah mengubah persepsi tentang berbagai kejadian alam yang pada saat itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat diprediksi, dan masih banyak ilmuwan Islam lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Namun, umat Islam sekarang sangat kurang kita dapati peranannya dalam pengembangan iptek itu, bahkan cenderung hanya menjadi penikmat dan bahkan menjadi sasaran berbagai imbas kemajuan-kemajuan tersebut. Dunia tanpa batas, world borderless, saat ini mengisyaratkan umat Islam harus peka dan tanggap terhadap isu-isu aktual dan faktual yang berlangsung hari ini. Kemajuan sains yang berlangsung begitu cepat perlu diselaraskan dengan pemahaman agama dan disesuaikan dengan nilai sosial budaya yang ada. Pada hakikatnya, pengembangan sains dan teknologi tidak bertentangan dengan agama Islam karena agama Islam adalah agama rasional yang menunjukkan akal dan dapat diamalkan tanpa mengubah budaya setempat. Menurut Jumin, dunia tanpa batas world borderless terdapat dua sisi yang berbeda. Dalam perkembangan iptek yang sangat cepat ini, kita terbantu akan perkembangan iptek ini. Tetapi iptek tidak selalu memberikan hal positif, terdapat pula hal-hal negatif yang muncul dari perkembangan iptek ini. Berikut dampak positif iptek. 1.
mudah memperoleh informasi dan ilmu secara cepat. 2. Semakin mudah melakukan pekerjaan dan adanya teknologi. 3. Mobilitas transportasi mudah dan efisien. Yang keempat, sistem komunikasi semakin cepat dan murah. 5. Lebih mudah memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Selanjutnya itu dampak negatif iptek, yaitu munculnya sikap konsumtif dan hedonis. Yang kedua, informasi tidak tersaring dan hoax tersebar di mana-mana. Yang ketiga, mudah terpengaruh dengan budaya yang bukan budaya asli. Yang keempat, individualis dan jarang melakukan kegiatan sosial. 5. Kejahatan cyber dan cyberbullying semakin merajalela. Sikap Islam dalam menghadapi iptek itu sendiri. Islam sangat mendukung umatnya untuk menemukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal pengembangan iptek, umat Islam dapat mempelajari dari orang-orang non-Islam. Di samping juga dapat mengembangkan iptek dari spirit ajaran Islam itu sendiri. Oleh karena produk keilmuan yang datang dari orang-orang non-Islam secara umum bersifat sekularistik, maka setelah dipelajari sebelum diadopsi dan dipakai di dunia Islam, penting untuk terlebih dahulu diberikan nilai-nilai keislaman agar tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran hukum Islam. Ajaran hukum Islam pada hakikatnya sangat memuliakan orang-orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Dalam ajaran hukum Islam ditegaskan bahwa tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu jelas lebih baik dan lebih utama daripada orang yang tidak berilmu. Dengan demikian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan ragam modelnya, misal dengan bahasa Islamisasi iptek, sangat dianjurkan oleh ajaran hukum Islam. Sebagai seorang muslim, kita seharusnya senantiasa memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa perlu takut mengenai temuan-temuan dan yang berpotensi mematahkan kepercayaan kita. Karena sesungguhnya segala yang ada di bumi ini adalah hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi, kita dapat mempermudah hidup kita dan bisa membuat kita lebih menghargai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia harus mengamalkan ilmunya dengan ikhlas serta dengan niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, serta selalu menyeimbangkan antara agama dengan ilmu itu sendiri. Selain itu, manusia sebagai khalifah di muka bumi haruslah menjaga serta melestarikan alam ini tanpa melakukan kerusakan terhadapnya. Dengan begitu, kita dapat membentengi diri terhadap akibat buruk yang ditimbulkan dari iptek itu sendiri. Seperti yang dikatakan Albert Einstein, agama tanpa ilmu itu pincang, sedangkan ilmu tanpa agama itu buta. Jadi, antara agama dan ilmu pengetahuan harus diseimbangkan. Kesimpulan, Islam tidak menghambat kemajuan iptek, tidak anti produk teknologi. Tindakan bertentangan dengan teori pemikiran modern yang teratur lurus, asalkan dengan analisis yang teliti, objektif, dan tidak bertentangan dengan dasar Al-Quran. Bahkan dalam Al-Quran telah diperintahkan untuk mencari dan memperdalam ilmu itu sendiri. Sehingga sebagai umat Islam kita harus mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam Al-Quran untuk mencari ilmu. Berikut referensi dasar sumber dari presentasi kita kali ini. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.